Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Cecilia Cindy Prasetyani, NPM 201400014, mahasiswa semester 2 STKIP PGRI Bandar Lampung, program studi pendidikan sejarah. Di sini, saya akan membahas materi tentang kepribadian, mata kuliah antropologi dengan dosen pengampu Ibu Aurora Nadia, SPD MPD. Apa itu kepribadian? Di sini saya akan membahas yang pertama ada pengertian kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lainnya. Di samping itu, kepribadian juga sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri setiap individu. Jadi, setiap individu itu memiliki kepribadian tersendiri yang berbeda-beda dengan pribadi lainnya. Ada beberapa pengertian kepribadian menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Kunjaraningrat. Kunjaraningrat ini berpendapat bahwa kepribadian adalah susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku setiap manusia. Yang kedua, menurut Rawlsek dan Warren, mereka mendefinisikan kepribadian itu sebagai organisasi, faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku setiap individu. Yang ketiga itu pengertian kepribadian menurut Theodore M. Newcomb. Theodore M. Newcomb ini berpendapat bahwa kepribadian merupakan organisasi atau sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang perilaku. Jadi setiap seseorang itu memiliki latar belakang dan perilaku yang berbeda-beda. Yang terakhir, pendapat menurut Robbins. Robbins tahun 1993 ini berpendapat kepribadian adalah cara dengan mana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan makhluk lain atau dengan individu lain. Poin yang kedua adalah susunan kepribadian dan contohnya. Yang pertama itu ada pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu diperoleh melalui fantasi, pemahaman, dan konsep dari pengamatan dan pengalaman mengenai bermacam-macam hal yang berbeda dalam lingkungan hidupnya. Contohnya, pengetahuan yang dimiliki setiap individu disimpan di dalam otak dan secara bertahap diwujudkan dalam bentuk perilaku. Dapat disimpulkan dari pengetahuan bahwa pengetahuan berperan menentukan perilaku orang tersebut karena pengetahuan yang dimiliki setiap individu itu berbeda-beda. Maka perilaku dan kepribadian yang dimiliki setiap individu itu sudah pasti berbeda. Yang kedua, perasaan. Perasaan yang dimaksud adalah kondisi fisik atau keadaan dalam kesadaran diri individu yang menghasilkan penilaian yang positif maupun yang negatif terhadap sesuatu. Bentuk penilaian itu didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Sehingga perasaan akan selalu bersifat subjektif dikarenakan adanya unsur penilaian, sedangkan penilaian individu satu dengan individu lainnya bisa saja berbeda-beda. Contohnya dari perasaan yaitu perasaan yang ada dalam diri setiap manusia akan mempengaruhi kepribadiannya. Dan karena perasaan tiap-tiap individu berbeda, maka kepribadian tiap-tiap individu pun menjadi ikut berbeda. Dan yang ketiga, dorongan naluri. Dorongan naluri merupakan kemauan atau minat yang menjadi naluri pada setiap individu. Secara umum, terdapat bermacam-macam dorongan naluri pada manusia.
Contohnya, dorongan untuk mempertahankan hidup, bergaul, berinteraksi dengan sesama manusia, mendapat kasih sayang dari sesama, mencari kebutuhan makan, mencari kebutuhan biologis, keindahan bentuk, gerak, warna, suara, dan meniru tingkah laku yang lainnya. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepribadian. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepribadian, menurut Robbins itu ada 3. Yang pertama itu keturunan. Keturunan mengartikan bahwa kepribadian seseorang dibentuk karena faktor orang tua atau gen, seperti pemalu, penakut, pemurung, atau sebaliknya. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Kepribadian seseorang banyak bersumber dari lingkungannya, seperti budaya, norma-norma keluarga, teman, dan kelompok sosial lainnya yang ada di lingkungan sekitarnya. Contohnya di India, sejak usia dini para anak-anak sudah ditanamkan nilai-nilai kerja keras, sederhana, kekerabatan kepada generasi mudanya. Selain di India, di Bali juga menerapkan nilai-nilai rendah hati, suka membantu, ramah kepada orang, hingga sampai saat ini masih mewarnai kepribadian sebagian besar generasi yang akan datang. Faktor yang ketiga adalah situasi. Kepribadian seseorang banyak ditentukan oleh bawaan lahir, lingkungan yang relatif stabil, dan dapat berubah karena kondisi situasi tertentu yang berubah pula. Selanjutnya, adapun atribut kepribadian yang mempengaruhi perilaku keorganisasian menurut Robbins tahun 2001. Menurut Robbins pada tahun 2001 itu ada 5 atribut kepribadian yang mempengaruhi perilaku keorganisasian. Yang pertama, sumber kendali. Sumber kendali ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu internal, dan yang kedua eksternal. Yang pertama, internal. Kepribadian yang meyakini bahwa segala apa yang terjadi dapat dikendalikan oleh diri sendiri melalui dalam diri kita sendiri. Dan yang eksternal merupakan kepribadian yang meyakini bahwa apa yang terjadi tergantung pada kekuatan luar seperti kemujuran, naib, atau kesempatan. Atribut yang kedua yaitu Machiavellianisme. Kepribadian yang cenderung ke arah yang pragmatis, menjaga jarak emosional, dan meyakini bahwa tujuan dapat menghalalkan segala cara. Yang ketiga, penghargaan diri. Penghargaan diri yang dimaksud bahwa kepribadian yang suka atau tidak suka terhadap diri sendiri
Individu yang memiliki penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri merupakan individu yang sangat yakin bahwa kepastiannya lebih tinggi dari tuntutan pekerjaan, sadar akan resiko, atau senang dengan pekerjaan yang menantang. Atribut yang keempat yaitu pemantauan diri. Pemantau diri ini adalah ciri kepribadian yang mengukur pada kemampuan dan menyesuaikan perilakunya kepada faktor situasional. Atribut yang kelima adalah pengambilan resiko. Pengambilan resiko yang dimaksud adalah kepribadian yang menakar segala keputusannya dengan resiko atau berani mengambil resiko. Bagi pengambil resiko tinggi, keputusannya lebih cepat dan sedikit membutuhkan informasi. Sebaliknya, yang terjadi pada pengambil resiko rendah. Dari materi kepribadian ini, saya mengambil kesimpulan bahwa materi mengenai kepribadian ini sangat berperan penting bagi setiap individu untuk bereaksi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Demikian materi yang saya bahas pada kali ini. Apabila ada salah-salah dalam pengucapan kata atau penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.